Pesan itu ada satu pondasi. Rumah itu kalau nggak ada pondasi ya, biar temboknya bagus banget ya, ketiup angin ya jebol. Gedung yang tingkat sampai nyakarin langit atau gunung ya, gedung sampai nyakarin langit, hotel bukan pencakar langit. Langit mau dicakar sama dia 20 apa? 20 lantai. Kalau nggak ada pondasi nggak bakal kuat. Rumah tangga nggak akan bisa harmonis kalau nggak ada pondasi. Nah, pondasi dari semua tadi, walikul li adabin yanbu'an, dan setiap adab ini ada yanbu, artinya ada satu sumber. Wa aslul fadaili wa yanbu'al adab wal aqlu, dan pondasi dari semua anugerah yang Allah berikan kepada kita dan sumber daripada adab yang ada pada diri kita, wahwal aqlu, itu adalah akal. Jadi akal ini luar biasa. Adab orang bisa jadi mulia ya karena kita punya akal. Apalagi kalau kita bicara adab. Adab kita terhadap orang tua, adab terhadap guru, adab terhadap teman, adab terhadap orang soleh, adab terhadap anak. Nah, hari ini adab yang hampir hilang. Hari ini adab yang hampir hilang. Kenapa? Kalau orang dulu usahanya sedikit tapi berkah. Orang dulu usahanya kecil tapi bisa beli tanah. Ya, tanahnya sampai lebar-lebar, luas-luas di mana-mana. Tanahnya ribuan meter. Padahal usahanya ngapain sih? Kagak dagang mobil dia, kayak Ari. Ya. Ngelilit tambang, ya, dagang tambang, terus dagang tape, ngejabak kiak, ngeja apa, ngeja arung, ngeja gilesan, tani, tapi bisa pada beli tanah, terus tanahnya bisa diwariskan ke cucu, ke anak bisa diterusin sama cucu, saking leganya itu. Minimal orang dulu bisa ngewarisin ke anak. Nah, kita jangan kena sampai ke cucu, ke anak juga rada repot gitu. Nah, tandanya apa ini? Berkah udah mulai hilang. Coba nih, kita semua yang kita tempatin saat ini, yang kita tempatin saat ini nih, kita jujur. Ini adalah hasilnya keringat bapak kita. Bahkan mungkin bapak kita pun keringat nenek kita. Boleh dia apa? Boleh dia tani, boleh dia usaha segala macam. Nah, ada apa di sini? Ternyata di situ ada adab. Adab dia terhadap orang tua, adab dia terhadap anak, adab dia kalau dia seorang ustadz, dia punya adab terhadap guru. Sekarang gimana kita mau berkah? Orang tua kita anggap temen kan ya? Orang tua dianggap temen. WA sama emaknya, WA sama bapaknya, bahasanya udah kayak anak muda, pakai cie emak ganjen ya. Itu sama emaknya. Artinya adab udah mulai hilang. Dulu kita sama orang tua itu kalau apa? Kalau orang tua lagi ngobrol, anak deketin nih, itu diplototin kabur. Kita kalau diplototin sama bapak dulu, kagak berani ngeliatin muka bapak. Kalau sekarang anak diplototin, nyautin, nyolot lagi. Adab kepada guru. Nah, ini yang bisa menghilangkan berkah ilmu, karena nggak punya adab sama guru. Dulu kita itu kalau guru lagi jalan, kita nggak berani ngeduluin. Guru lagi jalan, kita nggak berani ngeduluin. Kalau sekarang apa? Guru di demo. Guru di demo. Guru dilaporin. Gimana ilmu mau berkah? Anak cuma disentil cepret. Guru di WA, Bu guru, kok keras banget ngajar anak saya begini. Gara-gara apa itu tadi? Ada ham ya tadi. Sebenarnya ham itu tuh ngilangin berkah ilmu itu. Dulu kita disabet sama guru, ya. Ngadu disabet ya, lagi. Ngadu. Iya, disabet lagi. Kita dimarahin sama guru nih. Ya, apalagi kalau antum tahu dunia pesantren. Ya. Guru itu megang kalam segini nih. Set. Ya. Salah cepret, digentak sama guru, diomelin sama guru, cuman kagak diliak doang kita. Tapi apa kita marah? Apa kita dendam? Wallah enggak.
bahkan itu jadi catatan buat kita. Nah itulah yang apa? Yang menjadikan asa berkah. Kalau sekarang kagak guru PAUD, kagak guru TK, kagak guru SD, kagak guru SMA, apalagi guru SMA galakan dikit mau nyenger namanya. Ini hilang berkah ilmu. Masuk pada etik kan. Ya. Makanya apa? Pada nggak berkah ilmunya. Dulu orang dulu itu karena punya adab sama guru, sekalipun ngajinya dikit, ilmunya dikit, tapi manfaat ilmunya luar biasa. Nawan. Nah ini adab. Maka diingat, dosa kepada guru nggak bisa diampuni dengan apa? Dengan kita menuju minta dimaafin, ya, nggak bisa diampunin dengan kita datang kepada 70 orang wali. Di dalam kitab Adab Sulukul Murid, dosa kepada guru nggak bisa diampunin dengan sebab kita datang kepada wali minta diampunin. Ya waliullah, doain saya biar dosa saya diampunin, saya punya dosa sama guru saya. 70 wali kagak bakal bisa. Yang bisa maafin itu cuma siapa? Gurunya lagi. Kalau gurunya lagi udah maafin, futuh ilmu terbuka, beres sudah. Kalau dosa sama orang tua mah masih gampang minta diampunin. Dosa yang paling berat itu satu, dosa sama guru. Kedua, dosa sama mertua. Sebab mertua mah kan bukan orang yang ngelahirin kita. Hati-hati ini. Dosa sama guru, dosa sama mertua. Kalau guru, ya, guru itu bisa nyabut berkah ilmu. Kalau kata guru begini, gua kagak redo huruf alif yang pernah lu ambil. Ya udah selesai dah tuh. Langsung tuh murid billahi taufik wal hidayah udah. Selesai. Kalau guru sampai ngomong begitu. Sekalipun kita jarah jangan 10 wali. Ya kita jarah romanya semalaman 70 wali mah sanggup deh ya. Jangan, kalau jarah mah kayak mati kan. Kita datang kemana? Ke yang hidup. 70 wali ini kita datang, minta diampuni dosa kita karena kita punya salah sama guru kita. Nggak bakal dimaafin sama Allah, kecuali guru itu sendiri yang apa? Yang memberikan maaf. Makanya boleh juga ini ibu-ibu guru kasih nasihat itu wali murid. Ya, boleh kasih nasihat. Kenapa? Biar ilmu yang ada di anaknya itu pada berkah. Biar anaknya itu pada berkah. Makanya sekali-kali wali murid itu diajarin adab sulukil murid, taklimu ta'alim. Ya. Kenapa? Biar dia pada paham. Syarat ilmu manfaat itu bukan pinter, tapi adanya takjim orang tua kepada guru. Nah, di sini ada akal, ada adab. Akhirnya apa? Alladzi ja'alahu Allah Ta'ala lidini aslan. Yang telah menjadikan oleh Allah Ta'ala lidini aslan. Dengan akal tadi, lidini aslan. Artinya agama menjadi satu pondasi. Walidunya imadan, dan menjadi tiang bagi dunia. Nah, kita bisa ngejalanin agama karena apa? Karena kita punya akal. Faujabat taklifa bikamalihi. Maka Allah Ta'ala membebankan satu taklif, satu kewajiban kepada umatnya. Karena apa? Karena umat itu punya akal. Sebab salah satu syarat ibadah itu kudu apa? Berakal. Kudu berakal. Orangnya sehat, makannya doyan, tenaganya gede, tapi otaknya gila, otaknya kagak waras. Wajib nggak sholat? Kagak wajib. Cakep banget, ya, cakep banget, masya Allah, wajahnya cantik, badannya luar biasa, bodinya semok, bohai segala macam dah ya. Matanya bulat kebiru-biruan kayak apa? Kayak mata-mata orang-orang luar negeri gitu. Kulitnya putih, tapi sayang, akalnya kagak ada. Paling kata kita apa? Sayang, cakep-cakep PA. Iya, gugun gak mau ada menang. Jadi jangan cemburu, Win. Kalau ngeliat ada orang gila cakep, ya gugun ngeliat jangan cemburu. Karena cakep-cakep juga PA. Lelaki ganteng banget, akalnya kagak ada, ganteng-ganteng gila. Wa ja'ala dunya mudabbaratan bi ahkamihi.
dan menjadikan dunia mudabbaratan bi ahkamihi, artinya mengatur bi ahkamihi dengan hukum-hukumnya dunia. Artinya dengan akal kita bisa mengatur hukum dunia. Wa allafa baina khalqihi, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan sebab akal tadi Allah lembutkan, Allah persatukan di antara makhluk-makhluknya. Sampai di sini dikatakan oleh Imam Hasan Basri, apa kata Imam Hasan Basri? Mastauda'allahu ahadan aqlan. Maka tidaklah Allah mempercayakan kepada seseorang akan satu kecerdasan. Artinya Allah mempercayakan kepada seseorang bukan kecerdasan, bukan semata-mata kecerdasan. Wa hasabahu, ya, illa istanqadahu bihi yauman ma, kecuali menyelamatkan Allah tadi, ya, akal itulah yang akan menyelamatkan dia tadi pada hari yang akan datang. Jadi orang itu bisa selamat sebab dengan akal. Nah, di sini dikatakan oleh seorang ulama di dalam sebuah syairnya, yazinul fata fin nasi sihatu aklihi wa in kana mahduran alihi mukasabuh. Seorang pemuda ini akan terlihat bagus sihatu aklihi kalau dia akalnya bagus. Wa in kana mahduran alaihi mukasabuh, sekalipun sangat minim pendapatannya. Mahdur itu artinya ya kurang itu. Jadi orang itu akan bagus kalau dia punya kecerdasan sekalipun pendapatannya minim. Kayak kita misalnya gini kan rada-rada minim ya, cukup juga ya, alhamdulillah gitu. Ya kita nggak usah minta kaya deh. Yang penting mah cukup buat umroh, cukup buat haji, cukup buat urusan rumah tangga, ya cukup buat ya buka usaha gitu. Yang penting cukup. Liburan. Yasinul fata, seorang pemuda akan tercoreng. Yasin, maka jangan pakai sin kecil, pakai sin besar. Yasin. Kalau Yasin tercoreng. Kalau Yasin, ya surat Yasin, nama Nabi Muhammad. Makanya bacanya jangan kebangetan paseh-paseh teuing gitu. Yasin. Yasin. Masya Allah, tercoreng. Iya, jelek. Yasinul fata tin nasi qillatu aqlihi. Tercorengnya seorang pemuda karena sedikit kecerdasannya. Akalnya kurang. Wa in karumat a'raquhu wa manasibuhu. Sekalipun bagus, sekalipun mulia dia punya keturunan dan punya kedudukan. Jadi orang itu bagus bukan karena keturunan. Jadi sekalipun keturunan yang bagus, kalau dia nggak mulia tetap aja jelek. Sekalipun kita keturunan yang sederhana, kalau memang kita diberikan akal yang sempurna, kecerdasan yang sempurna, maka kita jadi orang yang mulia. Makanya jangan pernah kita bangga sama keturunan. Kan kita ini kadang-kadang pada bangga sama keturunan. Wah, saya ini cucu tokoh agama dulu. Saya ini cucu tokoh agama. Malu ngaku begitu. Kecuali kita punya ilmu yang lebih. Ya boleh-boleh juga sih, walaupun kagak bagus gitu. Kalau begitu masih mendingan dikit. Ya kalau cuman ngaku saya nih cucu kiai, terus ente jadi kiai kagak? Ya kagak. Bisa baca kitab kagak? Boro-boro baca kitab. Punya juga kagak? Ya jangan ngaku udah. Makanya seorang pemuda itu, nah kita ini bisa jadi mulia bukan sebab keturunan, tapi dengan sebab apa? Dengan sebab kecerdasan yang Allah berikan kepada kita. Sebab tidak ada lagi yang lebih berharga daripada akal. Kata Nabi, maktasabal marhu misla aklihi yahdi sahibihi ilal huda. Tidak ada yang bisa diusahakan oleh seseorang sesuatu yang lebih baik daripada akalnya. Karena akal itu yahdi sahibahu ila huda. Karena akal yang dipakai dengan baik, yang membawa kecerdasan yang sempurna, akan membawa dia kepada jalan-jalan petunjuk, ya, akan membawa dia kepada jalan-jalan petunjuk, kepada jalan-jalan kebenaran. Jadi mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, kita bisa memanfaatkan satu anugerah yang begitu besar,
satu anugerah yang begitu mulia yang diberikan kepada kita, yaitu adalah akal. Ya, makanya jangan sampai akal ini dicabut sama Allah. Pakai buat ibadah. Emang bisa akal dicabut? Ya bisa banget. Ya. Ada orang awalnya sehat, terus akalnya dicabut, jadi PA, jadi gila. Ada orang sehat, akalnya dicabut, terus ya apa? Dia hilang akalnya. Ada orang umurnya udah ratusan tahun, tapi karena dia orang soleh, orang baik, dia masih hidup, dia masih gagah. Seperti siapa? Kiai Haji Abu Yazid Bustami, ya, yang ada di Bogor. Usianya berapa? 175 tahun kurang lebih. Sampai hari ini masih ada. Usianya 175 tahun. Namanya Kiai Haji Abu Yazid Bustami. Sampai ada cerita dari santrinya, Abah Uci itu 3 hari belum meninggal datang dulu ke sana. Dan dia salah satu murid Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang masih ada di Bogor. Allah. Gitu. Kan kalau yang di Banten kan Abah Syar'i. Kalau yang di sana ada, di Bogor ini ada. Di daerah mana? Di daerah Cisalak. Ya. Ya, dekat Gunung Salak. Nah, ini namanya itu usianya udah hampir 170 lebih. Tapi luar biasa. Luar biasa, sampai cicitnya si Abdul Qadir Jalani sering datang ke situ. Karena ini orang mulia. Kenapa mulia? Karena Allah berikan akal dan kecerdasan yang luar biasa. Sampai seusia itu akalnya enggak hilang, dijaga sama Allah. Sebab apa? Sebab kesolehan. Makanya kalau mau jarah ke yang hidup, ya boleh kita besok jarah ke sono. Ya. Bebas. Jarah ke sono kita bebas. Kita datang. Soan ke sono ditemuin nama dia, dikasih nasihat, dikasih doa, luar biasa. Ya kalau mau ya boleh. Ya. Ya kalau mau bawa motor ke sono ya boleh. Orangnya luar biasa, adem mukanya. Pokoknya kita nih kalau ngelihat muka dia, kita nggak sanggup lama-lama. Kenapa? Takut nih pada kelihatan semuanya. Apalagi saya di sini, ntar ada tanduk di sini, ada apa tahu dah. Kita malu. Ya. Wajahnya itu membuat kita apa? Wajahnya itu membuat kita seneng melihatnya. Ngelihatnya bahagia ngelihatnya. Itu orang soleh. Kan ada orang mukanya itu kalau dipandang kan ngenekin ya. Ada orang dipandang, ya, ada orang dipandang kalau habis ngelihat dia duduk sama dia, pulang kita pengen bawaannya sholat mulu. Ya. Nah, kita anak nih ngapa pengen duduk dekat Ustaz Joim kagak di sana mah. Karena kalau habis duduk sama Ustaz Joim, pulang bawaannya pengen sembahyang mulu, apalagi pulang sembahyang asar. Jadi bawaannya pengen sembahyang mulu kalau habis duduk sama dia. Emang belum sembahyang. Ciri kesolehan begitu. Ya. Kita duduk dekat dia, bawaannya ntar pulang, ya Allah iya, bawaannya pengen sholat mulu. Ada yang deket dia, tapi kita lupa. Ya kalau deket Ari, ya tahu saya juga kalau. Jadi kagak pengen sholat johor kalau deket Ari mas, baru sholat johor. Iya, udah asar ini. Kodo, waktu asar jadi kodo. Nah, jadi sama-sama kita gunakan akal kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing diri kita, membimbing keluarga kita, anak cucu keturunan kita dijadikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah, dan sampai akhir hayat kita mudah-mudahan kita ini dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah.